La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wallahu dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Dumateng para sesepuh pinesepuh, para bapak so ibu ingkang tansah kawula mulyakaken. Terkadang kita menikmati sesuatu itu ketika ada bandingannya, kan? Undur man huwa asfala minkum wa la tandur fawqakum. Kaitannya dengan masalah keduniaan itu, kita disuruh melihat yang ada di bawah kita, jangan melihat yang ada di atas kita. Apapun itu akan bisa menjadikan hati kita itu kan lebih nyaman seperti itu. Makan durian kok anyep niku rasanya kasempet. Ketika kita makan durian ada rasanya seperti itu. Kok sing liyane anaknya baik, maka yang ada rasanya sedikit itu rasanya gimana, Pak? Enak seperti itu, ya. Karena apa perbandingannya? Karena yang dibandingkan adalah anyep seperti itu, ya kan? Tetapi enggak nih kita makan durian biasa seperti itu, yang dibandingkan adalah apa? Durian montong seperti itu. Rasanya kan jauh, Bu. Pasti dalam hati atau kita otomatis kita ngomongnya lah durian ka orang anak rasanya, padahal rasanya apa? Manis seperti itu. Dan itu nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan masih merasakan nikmatnya durian seperti itu. Maka ketika ada bandingannya itu memang kita terasa lebih nikmat seperti itu. Hari ini Bapak Ibu yang kami hormati, kita duduk di sini bisa melaksanakan kegiatan apa? Pengajian itu asli-aslinya ketika kita mendengar cerita orang-orang yang namun jauh di sana itu, di mana kajian-kajian seperti ini dilarang, rasanya kayak apa, Bu? Nikmat gitu. Nikmat seperti itu, ya. Mungkin ada yang beralasan, nah sekarang kan yang namanya kajian bisa di YouTube. Jadi YouTube seperti itu. Kalau di YouTube ya memang sekarang boleh banyak sekali seperti itu. Tapi apakah YouTube akan senantiasa ada kan gitu, bisa saja suatu saat akan hilang seperti itu. Di beberapa negara Timur Tengah itu ada yang namanya pengajian saja itu penuh pengawasan itu. Imam masjid saja itu yang kalau salah ngomong saja langsung di penjara seperti itu. Salah ngomong sedikit saja serempet dengan apa namanya pemerintah itu langsung diciduk, dan ketika diciduk nggak tahu di mana seperti itu. Alhamdulillah kita di Indonesia itu ya jangan ayem tentrem seperti itu. Masalah kayak perpolitikan berbeda pendapat itu wajar seperti itu, ya. Mau satu monggo, yang lain ya monggo seperti itu. Tapi yang di grup-grup itu kan hanya perbedaan pendapat. Ala kulli hal, bahwasanya ketika kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan, ya mudah-mudahan Allah akan menambahkan nikmat. Lawang yang diberikan kesusahan pun masih bersyukur. Di Palestina itu kalau kita melihat bagaimana mereka mengucapkan kalimat-kalimat apa Pak? Bukan kalimat kan syukur gitu. Ya Allah, dalam keadaan yang dibombardir seperti itu mereka masih yakin dengan keyakinan yang mereka seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya.
Eh, beberapa hari waktu yang lalu saya kalau ngimami pakai kunut gitu. Ya mohon maaf barangkali belum saya sampaikan di awal seperti itu kaitannya. Dan hari ini saya tidak membaca kunut seperti itu. Kalau di kalangan Nahdien itu kalau nggak baca kunut apa Pak? Nanti sebelum salam ada sujud apa nih? Sujud sahwi. Karena di kalangan mazhab Syafi'i atau kalangan Nahdien itu kunut itu sebagai sunnah abdal. Maka ketika dia tidak kunut, maka dia melaksanakan sujud sahwi di tempat masjid mereka berada seperti itu. Namun demikian di Indonesia sekarang sudah lebih lebih terbuka. Artinya mau kunut mau tidak, kaum Nahdien pun juga nyaman-nyaman saja seperti itu. Barang kunut ya kunut, tidak ya tidak. Ya, saya sampaikan kaitannya dengan mungkin kunut nazilah sebentar. Pertama kali kunut nazilah itu dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pada bulan Safar tahun keempat Hijriah. Itu bertepatan dengan peristiwa Bir Maunah. Bir Maunah itu peristiwa yang sangat menyayat hati Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga umat Islam pada waktu itu. Kenapa? Karena dulu ada yang namanya Al-Qurra. Al-Qurra itu para penghafal Al-Quran, para ulama, para tokoh-tokoh yang pada waktu itu kan jajannya kan belum begitu banyak gitu, ya kan? Itu kan ceritanya itu, ya, ada namanya Al-Bara. Al-Bara itu adalah tokoh Bani Amir seperti itu, mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan Kanjeng Nabi Muhammad itu ngajak beliau atau Al-Bara itu untuk masuk Islam, ya kan? Itu berape dulu itu kan nek nolak ya iya, oh gelem ya, ya. Nah ini Al-Bara itu orang genah, nerima ya tidak, nolak ya tidak. Tetapi perlakuannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu baik, dan Al-Bara itu terkenal menjadi sosok pemimpin yang bijak. Al-Bara itu mengatakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, sekiranya umatmu atau ada kalangan umatmu itu datang ke bani kami untuk mengajarkan Islam, kayaknya akeh sing melu seperti itu. Kanjeng Nabi pun, Pak, saya nggak begitu yakin nih, bukan nanti kaum Najd malahan membahayakan kami seperti itu. Saya jamin. Maka singkat cerita diutuslah 70 para penghafal Al-Quran, para tokoh agama pada waktu itu untuk ke Bani Najm, dan berangkat sampai di tengah perjalanan namanya Bir Maunah itu. Bir Maunah itu wilayah Bani Amr dan Bani Sulaim. Kebiasaan orang sana itu kan sebelum sampai kan ngutus dulu gitu, ada kiriman. Maka dikirimlah namanya Milhan, Haram bil Milhan, untuk masuk ke Baninya Amir seperti itu, Amir Tufail, untuk menyampaikan kedatangan rombongan tersebut. Setelah dikirim, tapi kan malah nggak kunjung, itu ya kan, sudah ada perasaan firasat nggak benar ini seperti itu. Ya. Kemudian Amir Tufail itu mengutus tentara-tentaranya itu untuk apa Pak? Membantai lah seperti itu. 70 orang penghafal Al-Quran pada waktu itu dibunuh Bapak Ibu, dalam keadaan yang tidak siap untuk perang. Siapnya untuk apa? Untuk dakwah seperti itu, ya kan. Kon kesana seperti itu untuk dakwah, malah ujung-ujungnya adalah meninggal. 70 orang meninggal kecuali satu, ya, namanya Ka'ab bin Ziyad. Itu pun dalam ceritanya itu dalam keadaan sing wis luka parah, nang tumpukan apa nih? Ya mungkin katanya separahnya langsung mati seperti itu, ya. Ternyata Allah takdirkan dia belum, dan kembali ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan itulah awal mula namanya kunut nazilah, ya. Dan sahabat mengatakan tidak pernah melihat sesedihnya Kanjeng Nabi pada sesedihnya peristiwa itu, ya kan. Maka selama 1 bulan penuh itu, ya, qanat syahrun wahidan itu berarti melaksanakan kunut itu selama 1 bulan penuh.
baik di sholat subuh, duhur, asar, maghrib maupun isya, ya kan? Doanya baik atau jelek? Doa ini doa aslinya doa mendoakan keburukan untuk orang-orang tersebut, bani tersebut. Jadi ini adalah pertama kali kunut yang dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kunut nazilah. Kalau kunut artinya adalah doa baik yang doa baik atau doa yang buruk. Nazilah itu adalah musibah. Maka ketika ada musibah seperti itu, ya, apapun musibahnya, bencana alam pun itu musibah. Termasuk sekarang kaum muslimin di Palestina itu kan dibantai. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya kalau hari ini ada beberapa masjid yang melaksanakan kunut nazilah, itu berkeyakinan bahwasanya itu adalah kita sekarang ada musibah seperti, dan hukumnya itu ya sunnah saja, ya. Maka bagi yang mau mengamini ya silahkan, tidak juga silahkan seperti itu, ya kan. Dan yang satu kehebatannya kan sana itu kan orang nggak takut mati bebar-belas gitu. Bahkan kepengen apa? Kayaknya malah kepengen mati syahid gitu loh. Kenapa? Anak-anak mereka itu kan kalau ditanya itu pengennya apa? Cita-cita mati syahid, ya. Jadi kalau dikumpulkan anak-anak itu ditanya itu, ya kan, yang pengen jadi dokter, yang pengen jadi itu paling 1-2, tetapi yang rata-rata pengen apa? Mati syahid, Bapak Ibu, ya. Keyakinan mereka itu sudah sangat kental dari anak-anak kecil seperti itu. Maka ibaratnya ayat-ayat yang menguatkan mereka seperti itu. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ada, surat Ali Imran juga ada. Ayat 169. Wala tahsabanna alladzi qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup seraya mendapatkan rezeki di sisi Tuhan mereka. Satu, keyakinan bahwasanya kita itu mengatakan mereka mati, tetapi ternyata mereka hidup di dalam surat Ali Imran seperti itu. Kemudian dalam ayat selanjutnya, farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, ketika mereka perang itu ya memang nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, karena keyakinan bahwasanya ketika meninggal dunia itu adalah karunia terbesar. Maka ketika melihat orang-orang yang syahid itu difoto kok bisanya tersenyum seperti itu, kenapa? Karena di hadapan mereka itu mungkin sudah diperlihatkan hal-hal yang baik seperti itu, ya kan? Liana sih kok sini. Kan jangan bener-bener tersenyum, ya enggak, senyum itu nggak bisa dibuat gitu. Apalagi sudah meninggal gimana sih mau dibelok-belokkan, tetap nggak bisa kan. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, ya, keyakinan orang-orang yang dalam keadaan seperti itu, ya, keyakinan yang kayak luar biasa seperti itu. Enggaknya anak Indonesia keyakinan kayak anak Palestina kan, ya kayaknya berbahaya bagi orang-orang yang tidak senang dengan Indonesia. Keyakinan kok seperti mereka, artinya dalam umur 10 tahun, 11 tahun mereka sudah hafal Al-Quran, keyakinan sudah benar-benar itu. Dan kalau berbicara mereka kan luar biasa, anak kecil kok maunya seperti itu, ya kan? Dengan keyakinan yang luar biasa, tatapan yang begitu tajam seperti itu, gitu, ya kan? Ya bisa membuktikan kita di pihak yang mana, gitu. Jadi berdoa dan donasi termasuk belanja guys, sekarang kayaknya perlu milih-milih gitu. Belanja memboikot produk Zionis itu kalau di desa itu buatan familiar Pak. Jadi buatan ngertos Pak. Jadi barang-barang
ya tetap itu saja seperti itu. Dan di Maret-Maret itu kan tetap banyak produk ya, seperti itu. Karena memang tidak, tapi tetap ada yang mudeng, ini produknya ini maka saya sudah tidak pakai seperti itu. Kalau itu di masif seperti itu ya tetap akan kerasa lah, tetap akan kerasa. Penjual itu kalau tidak ada yang beli, nopo Pak? Ya, bangkrut lah seperti itu.